Selamat malam Pak Bayu. Selamat malam Pak Bayu. Selamat malam Pak Marwan. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Suara saya jelas ya Pak? Siap, jelas Pak. Oke. Oke, sambil nunggu teman-teman yang lain. Siap Pak. Tadi baru saya mau WA Pak. Lihat Pak Bayu masih online, yuk langsung ngirim Pak Bayunya. Anjir Pak. Oke, dimulai saja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran Bapak-bapak dan Mas mahasiswa. Sebenarnya saya mau menyampaikan pengumuman ya untuk tugas, cuman kok ini belum pada ngumpul, ya udah nanti aja. Di akhir kuliah nanti ada sedikit tugas buat. Saya kabarin di. Ya, nggak apa-apa Pak. Ini kita mulai dulu aja. Nanti semoga pada gabung. Oke, pelan-pelan kita mulai ya, Pak Marwan. Kita akan membahas tentang faktor fisika di industri. Yang pertama kita membahas tentang kebisingan. Pendahuluan, deskripsi singkat. Pokok bahasan ini berisi tentang definisi suara, konsep bising, identifikasi bising di tempat kerja, pengukuran kebisingan, nilai ambang batas kebisingan, dan pengendalian kebisingan di tempat kerja. Kebisingan dapat diartikan sebagai segala bunyi yang tidak dikehendaki yang dapat memberi pengaruh negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja yang berasal dari proses produksi. Izin masuk, Pak. Ya, Mas.
Kemudian untuk relevansinya, dengan mengerti dan memahami konsep kebisingan, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengukur kebisingan di tempat kerja. Maka mahasiswa akan dapat menjelaskan pengertian kebisingan dan pengukuran kebisingan di tempat kerja. Capaian pembelajaran mata kuliah. Pada akhir pembahasan ini, mahasiswa dapat menjelaskan dan menguraikan tentang konsep kebisingan di tempat kerja. Kemudian nanti mahasiswa bisa menjelaskan definisi suara, menjelaskan definisi bising, sumber bising, jenis bising, sumber bising, dampak bising, pengukuran dan pengendalian bising. Kemudian kita akan membahas penyajiannya, uraian tentang telinga. Jadi untuk higiene industri itu memang kita membahas tentang faktor fisika dan kimia. Yang pertama tadi ini adalah, kita ingatkan lagi, kita sedang membahas tentang faktor fisika di industri. Kita akan bahas tentang telinga. Telinga merupakan organ pendengaran saraf yang berkaitan dengan telinga adalah saraf kranial ke-8 atau nervus auditorius. Berikut adalah gambar anatomi telinga. Oke, nanti bisa dipelajari. Kemudian telinga dibagi menjadi 3 bagian secara anatomi, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga, yang telinga bergabung, Pak. gendang telinga. Ya Mas, silahkan. Fungsi telinga luar menangkap dan menghantarkan suara bunyi dari lingkungan sekitar. Oke, karena udah bergabung 4 mahasiswa, jadi ada tugas kecil ya untuk teman-teman mahasiswa. Nanti tugasnya gampang aja untuk merangkum atau meresume jurnal tentang higiene industri. Jurnalnya bebas ya, tetapi dari luar negeri. Jurnal berbahasa Inggris, nanti cari aja di internet, pilih 3 ya Mas ya, 3 jurnal, nanti di pertemuan berikutnya kita bahas. Misal, Pak Marwan udah dapat 3 jurnal, nanti saat kuliah kita bahas. Mana nanti saya jelaskan, oh ini jurnal yang bagus, oh ini jurnal yang kurang, karena nanti dari situ kita lihat siapa yang publis, kemudian siapa yang nulis. Jadi kita dari awal belajar untuk mengenal dulu, mengenal tentang paper. Nah, gitu ya Mas ya. Ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Izin, Pak. Ya. Ini apakah 1 orang bikin 3 berarti, Pak? Bukan, 1 bikin 1 aja. Tetapi kan Anda tidak membuat jurnal. Ya Pak Marwan ya. Jadi di sini hanya meresum jurnal. Jadi kita berlatih untuk membaca jurnal. Membaca jurnal, kemudian kita resum, atau disimpulkan, atau dijabarkan kembali, atau direview, apapun itu, bebas. Jadi di sini untuk teman-teman memilih, disiapkan 3 jurnal. 3 jurnal bebas dari publisher manapun. Kalau bisa ya 5 tahun terakhir. Kalau memang dapatnya 10 tahun terakhir, ya nggak apa-apa. Yang penting dibawa dulu aja. Jadi tugasnya cuman mencari 3 jurnal internasional yang berhubungan dengan higiene industri. Itu ya, Bapak-Bapak ya. Ya, Pak. Oke, jadi nanti disiapkan aja 3 jurnal, nanti kita bahas. Misal Mas Rafdi udah dapat jurnal ABC, kemudian saat perkuliahan nanti kita bahas, oh saat jurnalnya dapat ini Pak, ABC. Ya, nanti di situ bisa kita tentukan, oh yang bagus untuk diresum ini Mas,
jurnal yang A, misalkan seperti itu. Jadi di sini kita belajar untuk mengenal jurnal. Bagi yang sudah mengenal ya lebih bagus, tapi bagi yang fresh graduate, sejak dini bisa mengenal tentang jurnal internasional. Gitu ya, Bapak ya. Oke, saya lanjutkan untuk kita ingat lagi. Kita membahas faktor fisika di industri. Telinga. Oke, telinga nanti materi bisa saya berikan, bisa dibaca sendiri tentang telinga. Kemudian kita masuk ke definisi suara. Suara didefinisikan sebagai getaran atau gelombang yang merambat melalui suatu media dan menerpa alat pendengaran atau telinga dengan mekanisme fisiologis sehingga didapat rangsangan pendengaran. Suara terdiri dari frekuensi tunggal. Gelombang energi yang menimbulkan suara atau bunyi ditentukan oleh dua hal, yaitu frekuensi dan intensitas. Frekuensi merupakan getaran yang dinyatakan dalam jumlah getaran per detik yang disebut Hertz. Nanti bisa dibaca sendiri tentang frekuensi. Ini saya skip aja biar lebih cepat. Kemudian tentang intensitas, amplitudo, satuannya desibel, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk bunyi dapat dirumuskan sebagai berikut: 10 log P kuadrat per PO kuadrat sama dengan 20 log P per PO. P adalah tekanan suara, PO adalah tekanan suara dasar atau standar, 0,0002 mikrobar. Oke. Kemudian saya lanjutkan ke bising. Faktor fisika tadi bunyi, bising. Bising nanti bisa dibaca sendiri. Oke, kemudian sumber kebisingan. Sumber kebisingan di perusahaan dapat berasal dari dalam maupun luar perusahaan, seperti mesin diesel untuk pembangkit listrik, generator, mesin produksi, gergaji ketel uap, atau boiler untuk pemanas air, kendaraan bermotor di sekitar industri, dan lain-lain. Kemudian jenis kebisingan, ada 4 jenis kebisingan. Yang pertama, kebisingan kontinu dengan spektrum frekuensi luas. Contohnya, suara diesel, kipas angin, itu kebisingan kontinu ya. Terus-menerus dalam pabrik, misal diproduksi itu ada suara diesel, jadi suara diesel jalan terus, namanya kebisingan kontinu. B, kebisingan kontinu dengan spektrum sempit, yaitu katup gas dan gergaji sirkuler. C, kebisingan terputus-putus atau intermittent, lalu lintas, pesawat tinggal landas. Contoh kebisingan terputus ya, lalu lintas atau pesawat tinggal landas. Kemudian kebisingan impulsif, ledakan bom, suara senapan. Dan yang E, kebisingan impulsif berulang, mesin tempa. Kemudian nilai ambang batas kebisingan. Nah, nanti kalau cari paper bisa aja cari tentang kebisingan atau faktor fisika atau di atas yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya juga boleh. Jadi bebas ya. Izin saya mau minum dulu. Jadi untuk tugas paper nggak usah dibikin bingung, yang pasti itu paper berbahasa Inggris dan tentang higiene industri. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya
ini masuk nggak ke ranah higiene industri. Kalau memang belum masuk, ya nggak apa-apa. Nanti pertemuan berikutnya disiapkan lagi papernya. Jadi kita hanya melatih aja sih, melatih untuk membaca paper untuk terbiasa. Nilai ambang batas kebisingan. Nilai ambang batas kebisingan adalah intensitas kebisingan di mana manusia masih sanggup menerima tanpa menunjukkan gejala sakit akibat bising. Atau seseorang tidak menunjukkan kelainan pada pemaparan kebisingan tersebut dalam waktu 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Ini menarik ini. Nilai ambang batas kebisingan tidak melebihi 8 jam sehari atau 40 jam seminggu sebesar 85 desibel. Kebisingan yang melampaui nilai ambang batas waktu pemaparan ditetapkan sebagai berikut. Nah, ini bisa kita lihat, Bapak-bapak, untuk nilai ambang batas kebisingan, ini sumbernya dari Permenaker ya, dari Kementerian Tenaga Kerja. Ini nilai ambang batas kebisingan. Pemaparan 8 jam per hari. Intensitas kebisingan berapa? 85 desibel. Dan seterusnya ya. Ini ada 4 jam, 2 jam, 1 jam. Kemudian berapa menit. Nilai maksimalnya sudah ada. Jadi untuk perusahaan yang ada kebisingan pasti ada peraturan ini harus diterapkan. Kalau tidak, ini namanya pelanggaran. Kemudian dalam berapa detik, kebisingan berapa desibel sudah ada ditentukan. Tetapi prakteknya di industri susah. Menurut pengalaman saya sih, susah. Pasti ada yang berlarut-larut atau bahkan melebihi ambang batas. Catatan, tidak boleh kecepatan lebih dari 140 desibel walaupun sesaat. Nah, aturannya seperti ini. Kemudian kita masuk ke identifikasi sumber bising di tempat kerja. Identifikasi sumber bising adalah pengukuran derajat kebisingan pada suatu lokasi tempat kerja. Tata cara pelaksanaan survei bising adalah sebagai berikut. Yang pertama, survei awal sumber bising. Ini penting ya, karena kalau dalam industri itu bising pasti salah satu parameter pertama dalam gangguan. Ini kita bahas pelan-pelan, semoga bisa dipahami. Survei awal sumber bising tidak dimaksudkan untuk mengetahui derajat dan lamanya pajanan bising secara mendalam, tetapi hanya untuk menentukan terjadinya pajanan bising yang membahayakan di suatu lokasi tempat kerja. Dengan demikian, survei awal sumber bising perlu dilaksanakan pada lokasi kerja yang diindikasikan terpajang bising yang membahayakan. Misal di lokasi kerja yang pekerjanya mendapat kesukaran berkomunikasi dengan suara yang normal, atau jika tidak terdapat beberapa pekerja yang menderita kurang pendengaran atau terjadinya tinnitus beberapa jam setelah pajanan bising. Yang kedua, survei bising definitif. Dari hasil survei awal sumber bising dapat ditentukan lokasi tempat kerja yang memerlukan perhatian khusus. Selanjutnya perlu dilaksanakan survei bising definitif dengan tujuan A. Memperoleh informasi yang pasti ya, mengenai besarnya derajat bising di masing-masing lokasi tempat kerja yang dapat membahayakan pekerja sehingga diyakini para pekerjanya membutuhkan alat pelindung diri atau APD terhadap pajanan bising. Biasanya berupa earphone yang besar itu di telinga. Jadi kalau di tempat kerjanya kebisingannya tinggi, biasanya mereka memakai earphone untuk melindungi telinga. B.
mengidentifikasi mesin atau peralatan yang menghasilkan derajat kebisingan tinggi, sehingga diyakini para pekerjanya membutuhkan pengukuran derajat kebisingan dengan instrumen noise dosimeter. Mengidentifikasi para pekerja yang terpajan derajat kebisingan tinggi sehingga membutuhkan tes pendengaran. D. Merencanakan pedoman pengendalian teknik atau pengendalian administrasi. E. Memastikan bahwa peraturan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja yang ditetapkan pemerintah telah dilaksanakan dengan baik. Itu tadi ya untuk survei bising definitif. Survei kebisingan di tempat kerja harus dilakukan pada tempat kerja yang memiliki sumber kebisingan tinggi. Survei ini dilaksanakan melalui 3 tahap proses, yaitu pengukuran lokasi kebisingan, pengukuran di tempat kerja, dan lama pajanan. Kemudian lanjut ke efek atau dampak kebisingan. Paparan kebisingan yang terus-menerus dapat berdampak pada kesehatan pekerja. Kebisingan akan mempengaruhi kondisi fisiologi dan psikologi pekerja. Atau beberapa literatur menyebutkan dampak pada indera pendengaran dan pada non-indera pendengaran. A. Gangguan fisiologi akibat kebisingan. Yang pertama, trauma akustik. Trauma akustik berhubungan dengan efek pemaparan tunggal atau pemaparan akibat ledakan impulsif yang dapat menyebabkan rusaknya gendang telinga atau membrana timpani. Nomor 2. Temporary threshold shift, TTS. TTS merupakan kehilangan daya pendengaran yang bersifat sementara, di mana terjadi berkurangnya kemampuan mendengar suara yang lemah, dan dapat pulih dalam jangka waktu beberapa jam hingga 4 minggu. Sangat berbahaya ya. Yang ketiga, Noise Induced Permanent Threshold Shift, NIPTS. NIPTS merupakan kehilangan daya pendengaran yang bersifat permanen atau menetap, di mana terjadi berkurangnya kemampuan mendengar suara dan tidak dapat pulih. Yang ketiga. Oke, kita ingat lagi efek atau dampak kebisingan. B. Gangguan psikologi. Apa itu? Gangguan kejiwaan yang berkaitan dengan stimulus dan respon seseorang dalam bertingkah laku. Yang pertama, gangguan. Kebisingan pada frekuensi rendah dapat menyebabkan seseorang agresif dan defensif pada seseorang. Agresif menyebabkan seseorang menjadi kasar, sedangkan sifat defensif menyebabkan seseorang sulit menerima kritik. Yang kedua, gangguan tidur, sleep disturbance. Yang ketiga, berkurangnya kemampuan berkomunikasi atau speech interference. Akibatnya timbul kesalahpahaman akibat informasi yang salah karena bising. Yang keempat, berkurangnya konsentrasi atau kebisingan yang terus-menerus dapat menghilangkan memori otak sehingga sulit berkonsentrasi. Yang kelima, gangguan performa. Performa aktivitas manusia dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih lambat akibat paparan kebisingan. Sepertinya tentang kebisingan ini kayak dilebih-lebihkan ya, tetapi sebenarnya memang sangat berbahaya Bapak-Bapak. Jadi kalau dalam industri, kebisingan itu memang sangat mengganggu ya, karena mau nggak mau harus ada mesin atau alat-alat yang berbunyi. Itu memang sebenarnya berbahaya, tapi terkadang para pelaku di dunia industri menganggap itu hal biasa. Jadi untuk teman-teman nanti bisa aja nanti papernya mencari tentang safety atau tentang kebisingan, boleh nanti diangkat. Oke, masuk selanjutnya, pengukuran kebisingan.
Alat yang digunakan untuk mengukur kebisingan di tempat kerja disebut sound level meter. Sound level meter berbentuk portal dan menggunakan tenaga baterai. Alat tersebut terdiri atas mikrofon yang dapat merubah suara menjadi arus listrik. Selanjutnya, arus listrik tersebut dikirim ke amplifier. Signal listrik amplifier menyebabkan jarum membelok pada skala yang dikalibrasi dan menunjukkan tingkat tekanan suara. Sound level meter mempunyai 3 skala, yaitu A, B, dan C. Skala A memperlihatkan perbedaan kepekaan yang besar pada frekuensi rendah dan tinggi, yang menyerupai telinga manusia untuk intensitas rendah. Dan skala B dan C, saya skip, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini alatnya, sound level meter. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di YouTube bagaimana cara kerjanya. Jadi minimal teman-teman dari mahasiswa teknik keselamatan itu bisa, tahu ini cara kerjanya, walaupun masih pandemi, belum bisa kuliah, belum bisa praktikum, bisa lihat, seperti ini, step-stepnya, caranya seperti ini di YouTube. Ya. Oke, kita lanjutkan. Semakin jauh sumber bising, intensitas bising akan berkurang. Perambatan atau pengurangan tingkat bising dari sumbernya dinyatakan dengan persamaan matematis sebagai berikut. Oke, ini persamaan matematisnya ya. Kalau kita mau menghitung, formulasinya seperti ini, nanti bisa dibaca. Kita masuk ke audiometri. Pemeriksaan audiometri dilakukan untuk menilai pengaruh kebisingan terhadap indera pendengaran. Alat yang digunakan adalah audiometer. Hasil pemeriksaan audiometer disebut audiogram. Audiogram berupa grafik. Sumbu X menunjukkan frekuensi dan sumbu Y menunjukkan desibel. Frekuensi dimulai dari 125 Hz sampai 8000 Hz. Sedangkan desibel dimulai dari min 10 di atas sampai dengan 100 desibel di bagian bawah. Tingkat ambang dengar telinga kiri digambarkan dengan simbol X berwarna biru, dan telinga kanan dengan simbol O berwarna merah. Data lain yang perlu dituliskan pada audiogram adalah nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir tenaga kerja. Nanti juga bisa dilihat di referensi yang lain, di YouTube juga banyak tentang audiometri. Lanjut ke kontrol kebisingan dan program konservasi pendengaran. Penanggulangan atau kontrol kebisingan harus melihat 3 aspek utama. Pertama, pengendalian pada sumber, yaitu 1, substitusi, mengganti seluruh mesin atau alat produksi yang menimbulkan suara bising tinggi dengan mesin atau alat produksi yang menimbulkan suara rendah. Oke, cara pertama, Bapak-bapak, yaitu mengganti seluruh mesin. Oke, mungkin apa enggak, kita kembalikan ke regulasi perusahaan. Yang kedua, modifikasi, mengganti komponen yang terdapat pada mesin atau alat produksi dengan komponen yang dapat menghasilkan suara rendah. Yang ketiga, silencer, memasang peredam suara pada mesin produksi yang bising. Kemudian yang terakhir adalah maintenance, melakukan perawatan berkala pada mesin atau alat produksi. Jadi ada cara ya untuk bisa dilakukan, itu tergantung mesinnya seperti apa atau sumber bisingnya seperti apa, bisa diterapkan dengan cara-cara yang kita bahas di atas. Kemudian B, pengendalian pada media. Yang pertama, enclosure, menutup sumber bising dalam
sungkup yang dilengkapi dengan peredam suara. Kemudian yang kedua adalah acoustic wall dan sailing, memasang bahan akustik di dinding dan plafon. Jadi seperti kayak di studio musik, itu sama prinsipnya. Kemudian yang ketiga, remote control, pengoperasian jarak jauh dengan meletakkan panel room terpisah atau jauh dari bising dengan dinding kata ganda. Nah, kalau remote control udah revolusi industri 4.0 ya, semua digunakan dengan mesin atau remote. C. Pengendalian pada receiver. Yang pertama, APD, alat pelindung diri ya, APD. Earplug dapat mengurangi kebisingan 15-20 desibel. Earmuff dapat mengurangi kebisingan sebesar 35 desibel. Jadi nanti teman-teman mahasiswa mungkin yang belum memahami tentang earplug atau earmuff bisa dilihat di referensi yang lain. Jadi udah banyak ya untuk pedoman-pedoman atau cara-cara pemasangan, dan alat-alatnya bisa dikembangkan sendiri. Di sini saya hanya memaparkan basicnya. Kalau dipaparkan terlalu panjang nanti waktunya yang nggak ada. Yang kedua, pengaturan waktu kerja atau shift. Oke, dalam industri biasanya ada 3 shift. Yang ketiga, training. Yang keempat, pemeriksaan sebelum kerja dan berkala minimal 1 kali setahun. Ini masih debatable ya. Pemeriksaan minimal 1 kali setahun tuh bukan jadi referensi. Jadi di sini tingkat kebisingan, ini kita bahas tentang kebisingan ya, tingkat kebisingan suatu perusahaan berbeda-beda. Kalau dicek 1 kali setahun sebenarnya terlalu lama, tapi nggak apa-apa. Ini kita untuk pembelajaran aja bahwa ada pemeriksaan berkala. Prakteknya itu sekali atau 2 kali atau beberapa kali dalam setahun, berbeda-beda itu lebih baik. Yang kelima, memindahkan akar dari tempat bising ke tempat yang lebih aman. Oke, mudah untuk dipahami. Ini latihan ya, lakukan pengukuran kebisingan suatu tempat kerja dengan mesin yang sedang bekerja menggunakan sound level meter dan hitung minimal paparannya. Nah, kita belum ada praktikum, nggak bisa mencoba. Kalau ada kesempatan bisa dicoba, kalau ada alatnya bisa dicoba. Atau lihat di tutorial atau di YouTube bisa melihat cara untuk menghitung seperti ini. Oke, rangkuman yang tadi kita bahas di atas sangat jelas di sini tentang kebisingan. Kita bahas lagi, kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran sumber kebisingan di perusahaan yang dapat berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Nanti bisa dilanjutkan, dibaca sendiri. Oke, sementara itu untuk hari ini. Jadi nanti untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, masih belum paham terkait 3 jurnal itu maksudnya satu-satu atau dijadikan satu Pak? Oh ya, ini Mas Rafdi ya? Siap Pak. Ya, jadi enggak Mas, kalau meresum 3 jurnal itu nanti jadi skripsi itu Mas. Jadi gini, kita belajar untuk melihat atau memilih atau membaca jurnal internasional. Di sini kenapa saya
pilih 3 karena dari 3 jurnal itu yang pasti nanti bisa kita lihat mana jurnal yang sesuai. Di situ nanti kita bisa nilai, oh ini jurnal yang grade A, misal ini grade B, ini grade C. Jadi untuk gambaran aja Mas, setiap mahasiswa saya harapkan mendapatkan 3 jurnal internasional. Jurnal itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Misal Mas Rabdi udah bawa jurnal ABC yang berkaitan dengan higiene industri. Nanti di situ kita bahas, oh jurnal ini bisa untuk dirangkum. Kita hanya merangkum ya, merangkum dengan bahasa sendiri, jadi nggak susah Mas. Artinya kita belajar untuk membaca jurnal. Gitu ya Mas. Udah bisa dipahamin Mas Rabdi? Siap, bisa, Pak. Oke. Saya nggak susah-susah, pokoknya tugas gampang-gampang. Yang penting teman-teman senang dan paham apa yang saya maksud. Ada lagi yang lain terkait tugas kecil ini? Mas Bastian, udah paham Mas untuk tugasnya? Mohon izin, Pak. Tadi rekan Bastian sedang dalam perjalanan, Pak. Oh iya. Berarti ini udah paham belum tugasnya? Seperti apa? Siap, ini saya sampaikan nanti di grup rekan-rekan, Pak. Oh ini Mas Rafdi ya? Siap, Pak. Oh, saya pikir Mas Bastian yang jawab. Oke. Sementara seperti itu, kalau ada pertanyaan, bisa langsung WA saya boleh, atau WA di grup. Saya terbuka untuk teman-teman untuk komunikasi. Nggak ada masalah. Semoga kalau ada apa-apa langsung bisa PM saya boleh. Kalau memang tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih sudah bergabung. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat malam.